kalau suatu saat nanti Tuhan belokkan lu lagi, Ya udah, ayo. Ya udah, ayolah. Mau gimana? karena apapun, Ya karena apapun. semuanya untuk Tuhan. Ya udah. Yo yo yo, what's up guys? Balik lagi di podcast Suara Next Gen. Hari ini gue lagi sama Abi dan kita akan dengarkan suara beliau bagaimana ia bertumbuh hingga sampai yang sekarang ini. Oke, Bi, apa kabar? Baik, Bro. Baik. Kalau lagi dari segi tampilan fisik lu kayaknya makin tambun. Waduh, iya. Begitulah. Oke, Bi, tadi kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Gua dengar CC naik nih. Waduh. Siap. Siap. Naik. Dulu kan yang gua kenal kan dari 110. Sekarang katanya ada berlipat-lipat ganda. Berapa kali lipat tuh CC-nya? 3 kali lah, Pak. Wah, 3 serius lu? Iya. Emang ada yang 3 kali lipat? 3 lah. 3 ya? Ya, hampir 3, hampir 4 lah, hampir 4. Hampir 4. Iya benar berarti 5. Iya. 500. Kan 110. Oh iya. Berarti Siap, sekarang siap. tunggangannya emang hobi ya motor gede. Gua baru memulai. Oh baru memulai. Asing ini biasanya kalau kawan nanti tiba-tiba di garasi nambah aja. Waduh. Enggak lah, baru mulai. Oke, kayaknya pundi-pundi juga makin Waduh. Ya, hanya menerima menerima dan menjadi pengelola. Oke, Bi, sorry, gua harus memulai dari sebuah masa lalu ya kalau bisa dibilang. Ya sebenarnya cerita lo udah lama gue tahu, cuman ya podcast ya baru ada sekarang ini. Nah baru kesempatan untuk bisa lebih supaya jangkauan suara lo tuh bisa kedengar sama teman-teman yang lain. Siap. Nah ceritanya adalah seorang Abi kecil atau seorang Abi SMA dulu pengen jadi masuk kedokteran, tapi fakta berkata lain. Bisa cerita nggak kenapa sih? Pengennya itu sebenarnya dari mulai SMA ya, mulai itu kayak dari dalam hati tuh pengen seperti melanjutkan gitu apa yang bokap itu kerjakan gitu. Iya bokap soalnya dokter ya. Bokap dokter gigi kebetulan. Jadi bokap itu nyokap sering cerita gimana kayak dia itu menjalankan prakteknya itu ya tidak terlalu komersil banget lah, bisa dalam artian kayak ngerti. Jadi ketika dia ngelihat misalnya yang datang itu tidak terlalu mempunyai kecukupan dalam uang, misalnya seperti ada yang supir angkot atau kemudian ada yang tukang becak waktu zaman itu, ya dia memberikan dia tidak cas untuk misalnya seperti jasanya gitu. Jadi ya udah bayar obatnya aja yang penting. Nah, seperti itu tuh jadi kayak menggugah hati gue untuk sayang banget nih kalau ini nggak dilanjutin gitu. Itu sebenarnya yang balik ke gue kayak ini ternyata tuh panggilan ini bisa membantu orang loh gitu. Itu yang membuat gue kayak gue pengen lanjutin gitu. Berarti orang tua dari seorang Abi dermawan banget berarti ya? Ya lumayan lah, maksudnya gue bisa melihat keteladanan lah jadinya dari situ. Jadi lu pengen melanjutkan, tapi apa daya nggak jadi. Nah daya? itu gue pengen tahu Bi, apa lu udah sampai sejauh mana? Lu udah daftar atau bagaimana dulu? Bagaimana waktu itu? Udah daftar, jadi memang kan sudah mempersiapkan dari jadi kelas 3 SMA tuh udah mulai kayak ikut bimbingan belajar ya kan, kemudian ya memang kayak tambahan di luar kayak supaya nilai di SMA kelas 3-nya juga agak lumayan gitu kan untuk ngejar gitu kan. Lalu kemudian setelah lulus terus kemudian ikut intensif lah gitu yang sebulan, terus kemudian harus bolak-balik ke tempat lesnya untuk belajar terus gitu kan. Pokoknya diseriusin banget. Betul. Lanjut. Udah kayak gitu, udah daftar, kemudian daftar di SNPTN nggak keterima, mandiri juga nggak keterima. Kayaknya udah jalan kayaknya udah ketutup semua nih gitu. Udah ini ya. Udahlah gitu. Lalu waktu itu orang tua bilang, udahlah kalau memang kamu mau
mau coba lagi tahun depan itu oke gitu, tapi kamu minimal kuliah dulu. Ya udah akhirnya BINUS lah akhirnya jadi apa ya namanya ya, tempat gue untuk sekolah lah ibaratnya. Seperti itu. Nah, oke Bi, gue pengen tahu perasaan seorang Abi ketika maksudnya ya gue pengen ngulik lebih dalam sih. Apakah ya udahlah selegowo itu ya udahlah langsung akhirnya berbelok ke BINUS ambil jurusan IT. Nah, gue pengen tahu maksudnya perasaan segalau apa atau semenyesal apa gitu. Mungkin dengan pas di awal itu gue nggak terlalu apa ya namanya, nyesel gimana karena kayak ada harapan di balik itu. Oke, tahun depan coba lagi. Ya, karena bokap tadi atau orang tua tadi sempat bilang ya tahun depan coba lagi. Oke, gue jalanin biasa aja gitu ya. Cuma dalam hati gue yang penting gini, oke, sekarang gue udah ada di BINUS, ya udah gue coba kerjain maksimal. Ya udah gue kuliah, lalu kemudian ya kayak semester 2 awal sih itu yang ngehit gue lumayan berat karena kayak waktu itu nggak tahu kenapa gue duduk waktu itu ada di rumah, nggak tahu lagi kayak gue lagi pulang gitu kan. Lagi pulang ke rumah dulu kan gue ngekos kan, lagi pulang ke rumah duduk kayak itu waktu siang-siang gitu. Tiba-tiba kok kayaknya gue nggak di sini gitu. Jadi kayak gue kayak merasa, padahal gue nggak, maksudnya kayak nilai gue nggak masalah, kebetulan puji Tuhan nilai gue nggak masalah ya kan. Terus secara apa ya namanya dengan pergaulan juga gue ada, misalnya di sana punya banyak teman juga gitu. Cuma waktu itu kok kayaknya di sini bukan tempat gue ya gitu. Gue udah ngerasa gitu tuh waktu di awal semester 2 lah. Dan itu kayak membuat gue kayak duduk, terus habis itu kayak gue hampir kayak itu di semester berapa tadi? Awal semester 2. Iya, awal semester 2. Semester 2. Jadi udah ngalamin satu semester 2 tuh. Udah setahun berarti ya? Setengah tahun, hampir 7 bulan 8 bulan lah. Oke. Iya, duduk terus kemudian gue ngajak ngobrol nyokap bokap gue, kok kayaknya nggak ini ya gitu. Gue rasanya nggak enak loh gitu ngejalaninnya gitu. Terus kayak akhirnya di situ gue nggak tahu kenapa malah gue tuh berlinang air mata, malah terus jeleknya waktu itu adalah gue malah nyalahin. Kalian berdua suruh gue kuliah, gue rasanya nggak enak nih. Coba mungkin kalau gue nggak kuliah dan gue benar-benar full time untuk nyiapin mungkin lebih apa ya namanya, gue lebih tenang gitu, lebih siap dan lain-lain. Tapi lu nyuruh gue kuliah, orang tua suruh saya kuliah. Jadi cukup ada perdebatan waktu itu. Iya, cukup lah. Sampai udah lama itu, maksudnya gue nggak kayak ngedown dan gue waktu itu tuh benar-benar nangis hebat sih. Kayak nggak bisa kayak gini, nggak bisa gitu. Sampai apa ya, waktu itu tuh ya akhirnya kita ngobrol katanya ya udah, akhirnya kita kalau cuma ngobrol gini doang kayaknya nggak mungkin ada penyelesaiannya, dia bilang gitu. Bonyok bilang gitu. Akhirnya gue telepon Om Rudi. Om Rudi bilang ya udah datang aja gitu untuk kayak diskusi gitu. Makanya ya udah, diskusi itu yang akhirnya membuat gue ada sampai sekarang sih. Nah, oke, Bi, thank you. Gue pengen tahu, Bi, pasti ada clue-clue tertentu yang membuat lu akhirnya melihat memaksakan diri, bukan memaksa lah ya, akhirnya lu mantep memilih IT dibanding misalnya ada jurusan lain yang mungkin ada juga sebagai opsi. Kenapa lu pada akhirnya memilih IT? Dan ya seperti yang gua tahu, lu kan termasuk golongan cerdas juga kan lu, dan lumayan. dan meskipun lu gue bilang aja sementara ini pelarian adalah ke IT, tapi tetap saja in the fact lu di faktanya di itu lu punya prestasi gitu loh. Cluenya sih sebenarnya jadi gue tuh sebenarnya dari zaman SMP sebenarnya udah suka si bidang ini. Oh suka. Gue sebenarnya suka. Suka, cuma memang gue itu udah ada dalam hati gue gini, ini tuh cuma sekedar suka gitu loh. Maksudnya ya udah gue nggak mau jadiin ini sebuah profesi. Gue cuma suka, ya udah gue suka ngoprek, suka apa gitu kan. Teman-teman gue juga sebenarnya waktu SMA juga bilang, pas sebelum gue akhirnya memutuskan untuk jadi dokter ya, gitu. Lu kenapa nggak ngambil? Gue bilang enggak, gue pengen jadiin ini aja lah, apa namanya, hobi aja. Oh, jadi nggak ada keluhannya waktu itu, hanya berangkat dari SMP ya suka ngoprek dan IT gitu. Nah gue pengen tahu lu bagaimana tuh
meskipun itu tadinya bukan lo pengen jadiin sebagai profesi, tapi lu berprestasi gitu. Gue pengen tahu lu belajarnya tuh bagaimana gitu. Ya gue tahu lu orangnya suka belajar, dan beberapa kali kan gue liat lu juga suka bawa buku, berarti kan lu seorang pembelajar yang kuat banget gitu. Nah, sedangkan lu bukan salah ya gue bilang, dari awalnya lu udah set up kalau lu akan jadi seorang dokter, dan bagi gue itu mulia banget. Lu melanjutkan kedermawanan seorang senior lo, bokap lu sendiri gitu. Nah, cara lu mix ngeblend sama istilahnya menukar sama switch yang tadinya pengen jadi profesi, sekarang beneran jadi profesi lo gitu loh. Iya. Gimana tuh, ada ininya nggak? Sebenarnya sih gue apa ya namanya ya, karena dari situ ya, karena gue merasa itu sebuah kegagalan ketika gue nggak dapet. Iya kan, karena gue nggak dapet, itu tuh membuat gue apa ya namanya, diingatkan akan ini sih, kalau se 323 ya. Apapun yang kamu perbuatlah. Iya betul, ya. 23. Nah itu tuh lumayan jadi apa ya namanya, lumayan jadi satu ayat yang gue jadi pegangan hidup gue sih. Yeah. Jadi dan itu kayak membuat gue akhirnya gini, dimanapun lu berada gitu, maksudnya entah itu di pelayanan, entah itu di pekerjaan, nah itu membuat gue berusaha terus untuk jadi maksimal, karena gue percaya ketika gue bekerja pun Tuhan melihat apa yang gue kerjakan, dan biar itu bisa jadi persembahan lah gitu. Tuhan disenangkan dari situ. Itu yang membuat gue kayak, ya gue berusaha memaksimalkan apa yang gue kerjakan lah, seperti itu. Jadi istilahnya tuh jadinya gini, bagi seorang Abi, jadi tidak terlalu penting lagi gue mau jadi dokter atau gue mau jadi IT. Betul. Kalau itu tadi, apapun yang gue lakuin, sama gue lakukan seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Powerful banget sih itu. Jadi itu yang lo jalani sekarang, akhirnya di kuliah pun lo berprestasi gitu, sampai lo dapat penghargaan, award of excellence segala macam, dan itu yang membuat lo sampai sekarang ada. Dan lo udah mantap nih sampai sekarang. Atau misalnya gini Bi, kalau gue tuh tipenya gini Bi, gue percaya kalau hidup tuh dinamis. Kalau suatu saat nanti Tuhan belokkan lo lagi, ya udah, ayo. Ya udah, ayolah. Mau gimana? Karena apapun. Ya karena apapun. Semuanya untuk Tuhan. Ya udah. Oke, Bi, luar biasa. Nah sekarang tadi lu udah sempet singgung soal dan lu IT, dan seperti yang gue tahu, lu ambil S2 pada akhirnya. Iya. Gila, padahal kecemplung. Udah nggak tahu ambil S2, tapi udah kecemplung IT. Tapi ambil S2-nya juga, luar biasa. Oke, Bi, sekarang gue mau singgung lagi soal akademik. Lu lanjut S2, udah selesai, dan sekarang ambil teologi ya? Iya. Gila sih otak lu, Bi. Kenapa lu ambil teologi ya S2? Sebenarnya gue itu sebenarnya ada niat memang tadinya. Ada niat. Tapi niatan ini enggak, tapi gue niatan ini tuh kayak gue masih pengen itu nanti gitu sebenarnya. Jadi kayak mungkin kalau gue udah di atas umur 30, mungkin gue udah selesai, udah berkeluarga kayak gitu. Pengen gue tunda nanti aja gitu, karena kayak maksudnya sekarang bukannya udah, tapi tadinya. Jadi awal itu sebenarnya gini, runtutannya adalah waktu dulu gue pengen jadi dokter, gue tuh sebenarnya bernazar. Ini bahaya nih kalau ngomongin ini, agak teologis lah. Udah nazar nih ya kan. Bernazar ya. Gue nazar, gue bilang oke, kalau Tuhan kasih gue jadi dokter, S2 gue akan ambil teologi. Oke kan? Lanjut. Tapi setelah berjalannya waktu, mestinya gue sebagai seorang yang telah bernazar, kalau nggak diturutin atau tidak itu kan sebenarnya bukan jadi satu kewajiban kan bagi gue gitu kan. Cuma gue dalam hati ya udah gitu, mungkin nantilah kalau gitu. Gue memang ada, tapi pengen nantilah gitu. Tapi ada satu momen di mana itu kayak membuat gue itu jadi berbalik arah gitu loh.
Itu adalah waktu gue ingat 1 Agustus 2018. Jadi 1 Agustus 2018 tuh gue lagi apa namanya wisuda S2. Yang S2 IT. Lalu Tuhan cuma bilang di dalam hati gue kayak gini gitu. Masa cuma karena keinginan yang tidak tidak dilakukan, masa kamu tidak mau melakukan apa yang pernah kamu katakan gitu. Ya udah. Dari situ gue cuma bilang oke Tuhan, terserah. Kalau memang harus ambil sekarang ya udah gue akan ambil sekarang, ya udah. Jadi sekarang udahlah ambil sekaligus. Sambil kerja dan juga ambil S2 teologi ya. Luar biasa. Oh, kalau boleh tahu udah itu pakai semester nggak sih? Kalau S2 tetap ya, udah semester. Jangan semester 3. Ini jadi semester 2 sekarang. Oh. Wow. Luar biasa. Kayaknya otak lu tuh nampung informasinya lumayan, CPU-nya kayaknya cepet banget ya. Oke, Bi. Thank you, luar biasa buat suaranya. Nah, Bi, gue mau lanjutin lagi ya. Ya seperti yang gue tahu dan yang gue lihat, seorang Abi berkembang juga terjun di dunia pelayanan. Dan pasti di teologi juga kan pasti sedikit banyak akan dibahas juga soal organisasi gereja pelayanan gitu. Apa yang membuat seorang Abi tuh dari dulu hingga sekarang tetap mau ambil pelayanan gitu? Kalau dari gua sih ini sih kayak gua berusaha dengan gua melayani itu, gua kayak berusaha membalas apa yang, walaupun gue percaya bahwa sebenarnya kita nggak bisa balas apa-apa gitu kan, maksudnya tetap ke Tuhan ya gitu. Cuma kayak ini bentuk gue merasa diberkati oleh pelayanan orang lain juga yang udah membuat gue sangat bertumbuh gitu. Kenapa gue nggak akhirnya harus juga memberikan berkat gitu buat orang gitu melalui pelayanan. Makanya sampai saat ini ya gue berusaha sesibuk apapun gitu misalnya itu pun gue harus tetap kayaknya untuk tetap bisa jadi berkat gitu. Salah satunya ya dengan sebisa mungkin kalau memang ada kesempatan untuk melayani ya gue ambil gitu. Ya berarti clue-nya adalah kalau ada kesempatan kenapa enggak. Dan memang ya gue tahu bahkan dulu bukan candaan lah ya, tapi gue anggap itu sebuah apa ya, kayak reminder gitu. Kita kalau lihat Abi gitu ibadah atau worship gitu kayaknya intim banget atau serius banget gitu, dan itu yang membuat kita ini anak Abi emang punya potensi gitu, dan itulah yang membuat lo ambil kesempatan itu dan lo diterima di sini. Dan waktu itu gue ingat banget lo juga sebagai ketua ya dari lu Firecom sampai ke LG, dan lu punya banyak teman-teman di sini. Nah, kesempatan yang lo pakai itu benar-benar buat ya gue lihat dari beberapa orang waktu ngobrol juga, wah si Abi jadi panutan gitu. Seorang Abi bisa udah berprestasi di kuliah, terus juga pelayanan, semua lo ambil gitu. Nah, Bi, gue pengen ini nih, Bi, ada nggak kayak ya kalau gue bilang tips lah ya buat anak-anak muda, bagaimana lu melewati kegagalan, lu gagal jadi dokter, tapi di saat kegagalan itu ada di depan mata lu bisa kayak belokkan itu jadi sebuah kayak tenaga baru gitu loh. Di IT lu berprestasi, bahkan lu jadi staff, lu jadi seorang startup yang luar biasa. Nah itu lu ada tips-tips khusus gak buat teman-teman di rumah kan pasti yang mau memulai merintis atau memulai karir gitu, Bi? Dari gua paling ini ya percaya gitu ketika yang pertama tuh ketika pintu, jadi kan gue ibaratkan itu di depan kita tuh ada sebuah pintu gitu di kan, kita banyak pintu ibaratnya banyak pintu gitu. Gue percaya ketika kita lewat pintu itu ditutup, pasti ada pintu yang lain yang terbuka gitu. Jadi kayak lihat aja kesempatan
kesempatan yang ada dan kemana Tuhan mau bawa lu, Iya. percaya aja deh gitu. Karena kayak mungkin awalnya mungkin kayak kita ini mau kemana gitu, mungkin kayak nggak, mungkin pas awal hit me gitu kan, ini gue mau Iya. ngapain lagi gitu kan. Iya, iya. Tapi ketika gue percaya dan gue kerjakan dan gue berusaha mengerjakan apa yang Tuhan percayakan secara maksimal, Iya. ya gue percaya Tuhan pasti akan tunjukin jalan gitu. Dan itu yang lo lakuin. Dan itu yang gue lakuin gitu. Gue berusaha akan kayak apa yang dipercayakan gue maksimal, apa yang dipercayakan gue maksimal, percayakan gue maksimal. Gue cobain itu terus gitu. Ya bisa dikatakan kayak ketika gue belajar ya gue coba belajar dengan maksimal. Ketika waktu itu gue diberi kesempatan untuk kerja part time pun gue maksimal, akhirnya cepat naik jadi. Misalnya waktu itu sempat naik jadi staff, gue juga maksimal gitu kerjainnya gitu. Ya gue dari kemaksimalan itulah pasti akan membuahkan suatu, karena gue percaya kayak suatu hasil ya, karena gue percaya kayak Tuhan itu kayak ada hukumnya sendiri gitu loh. Maksudnya ketika ketika kita mau udah maksimal gitu, gue percaya tuh kayak Tuhan pasti kayak lihat gitu dan kayak lihat dan pasti akan bukakan lagi gitu sesuatu gitu. Gue percaya sih itu. Iya, seorang Abi mempercayai bahwa ketika kita maksimal dalam satu bidang, bilang aja bidang tertentu, ya Tuhan nggak mau berhutang. Wah, ini anak serius gitu. Meskipun tadinya ada pintu yang tertutup, pintu yang lain terbuka. Dan sebenarnya kan kita nggak tahu di balik pintu itu apa, Bi. Betul. Tapi itu tadi lo bilang, modal gue, ya apapun yang gue mau lakuin, gue lakuin untuk Tuhan. Dan akhirnya kita dan gue juga termasuk melihat bahwa lu menemukan pintu yang lain yang ternyata di balik pintu itu ada banyak perkara-perkara yang mungkin bisa gue bilang jangan-jangan pintu dokter yang kemarin itu nggak sehebat yang ini. Lu bisa simpulin begitu nggak? Bisa jadi gitu. Mungkin ceritanya kan jadi beda lagi. Iya makanya cerita kan jadi beda lagi. Tapi ya gue bersyukur aja gitu dengan pilihan yang boleh gue decide ya ternyata ini apa yang mungkin Tuhan inginkan gitu. Gue juga ya gue turut kayak waktu gue lulus itu gue kayak cuma gila ya Tuhan, ini gue udah ngalamin 4 tahun bahkan kayak ketika gue sampai kemarin akhirnya selesai kuliah yang S2 tuh gue cuma bilang gila Tuhan, penyertaan lu tuh gue nggak bisa itu gue cuma bisa bilang gue thank you Tuhan. Oke, Bi, kita akhiri dulu part ini karena kita nanti akan lompat ke part berikutnya. Oke, buat teman-teman di rumah itu tadi tips dari seorang Abi. Bagaimanapun, meskipun ada pintu yang tertutup, pasti Tuhan punya pintu yang lain yang sedang terbuka. Tinggal kamu ikut dan lakukan apa saja yang Tuhan mau. Sampai jumpa di part selanjutnya.